Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, baik, kembali selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini seperti yang sudah saya informasikan tadi. Ya, kita akan segera masuk dalam sulut bicara untuk pagi ini. Ya. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran kami ya, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan pagi ini kita akan membahas topik terkait dengan efisiensi dan efektivitas kinerja ASN. Iya, oke? Iya, bagaimana operator? Iya, oke, Pak Taufik mungkin bisa diganti dengan yang ini. Iya, oke, mohon maaf Pak. Iya, oke, gimana? Bisa ya? Oke, baik, sip. Dan iya, untuk narasumber kita sudah hadir ya pagi ini selaku pengamat sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara ya. Tentunya Anda sudah familiar dengan beliau, Bung Taufik Tumbelaga. Selamat pagi Bung Taufik. Ya, Tabea, pagi baik. Tabea, oke. Oh ya, selamat Paskah ya. Ya, selamat Paskah. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Ya, oke deh. Baik, dan rencananya juga kami menantikan untuk narasumber yang lain ya dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado, ada Pak Otniel Kelvin Tewal SSMM ya. Dan nantinya untuk sulut bicara pagi ini kami akan kasih kesempatan untuk sesi interaktif melalui line telepon, SMS, WhatsApp di 082195835080 atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaannya melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Ya, baik, kita langsung saja mulai di pagi ini ya untuk sulut bicara membahas topik terkait dengan efisiensi dan efektivitas kinerja ASN. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang saat ini pemerintah menerapkan menetapkan penyesuaian budaya kerja nasional di tengah efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai aparatur sipil negara. Ini sebagai langkah strategis untuk menghadapi dinamika global sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, produktif dan tentu berbasis digital ya. Dan kini hal ini menjadi kunci penting dalam reformasi birokrasi, apalagi di tengah tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel. Ya, para ASN tentu bukan hanya dituntut kerja kerasnya, tapi kerja cerdas. Ya, dituntut mampu bekerja lebih lincah, adaptif dan berbasis hasil. Baik, kalau kita bicara topik kita, efisiensi dan efektivitas kinerja ASN. Kalau Bung Taufik sendiri selaku pemerhati sosial pemerintahan ya, ini secara pribadi nih, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini, Bung Taufik? Ya, dasar kebijakan itu kan ada satu kondisi global yang tidak bisa dihindari. Ya. Dan itu menyangkut energi. Secara bersamaan itu berdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya, betul. Kita mesti cukup bersyukur. Misalnya harga BBM masih cukup stabil, karena pantauan saya juga di media massa online itu yang lain kan masih sudah tidak stabil. Nah, jadi harus ada langkah-langkah proaktif dan antisipatif, juga langkah taktis strategis maksudnya. Itu adalah bagaimana satu kebijakan bisa saling mendukung. Saling mendukung, betul. Nah, dari sini dipilih adalah berbagai cara untuk yang penghematan energi di tingkat pekerja produktif, itu entah itu aparatur sipil negara atau aparatur negara lainnya,
termasuk juga swasta, setahu saya. Iya, bukan iya, betul, swasta itu mengambil waktu jeda. Itu jeda. satu itu, tapi dalam arti tetap bekerja, cuma strategi bekerjanya yang diubah. Iya, walaupun ini mungkin hanya sementara ya mungkin. Iya, sementara sampai situasi yang Situasi berkembang aman itu kembali. lebih memungkinkan untuk kita back to normal, kembali ke normal. Iya, Sekarang betul. sebetulnya normal, cuma cara bekerjanya karena memang di dunia modern juga ada, tidak semua misalnya contoh ya jurnalis wartawan itu kan bisa juga membuat itu dimanapun, entah di rumah atau dia sambil makan di minta maaf di kedai kopi atau apa itu bisa karena tidak selalu bekerja itu mesti ke kantor. Nah ini tinggal penyesuaian dan strategi dari pihak-pihak yang terkait, misalnya ASN, penyelenggara negara dan swasta itu butuh waktu dan butuh pengawasan. Butuh waktu dan pengawasan. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi ini ya pendengar. Namun kami akan mengundang untuk narasumber kita yang satunya dari BKP SDM ya. Kita akan beri sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro2. Tapi, Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Oke, baik pendengar, kita sudah kembali lagi ya di Sulut Bicara dan ya selamat datang kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado, Pak Otniel Kelvin Tewal, SSMM. Iya. Ya, mungkin agak dekat dengan mic, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, gimana perjalanan tadi? Sempat macet kah? Masih. Hanya dekat, Pak. Oh. Oke. Baik Pak Otniel, saya menyapa dengan Pak Otniel ya. Oke, tadi kita sudah membahas singkat ya bersama dengan Bung Taufik tadi soal efisiensi dan efektivitas dari kinerja ASN. Nah, kalau dari BKP SDM Kota Manado sendiri ya, ini bagaimana memaknai konsep efisiensi dan efektivitas kinerja ini? Oh, langsung ya Pak. Iya, Terima kasih Pak dari kami, pemerintah Kota Manado, lebih khusus BKP SDM Kota Manado, sebenarnya mencermati dari tahun-tahun belakangan bahwa seiring dengan perkembangan digitalisasi ASN, kami juga di instansi pemerintah, lebih khusus di pemerintah Kota Manado, harus bertransformasi dari sistem cara kerja kami untuk menyesuaikan dengan perkembangan digital ASN. Untuk itu efisiensi dan efektivitas kinerja ASN itu harus kami lebih memperkenalkan kepada aparatur sipil negara pemerintah Kota Manado untuk penerapan tugas ataupun
penilaian secara disiplin ataupun hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Dan saat ini dalam pelaksanaan tugas dan juga hak dan kewajiban dari aparatur sipil negara pemerintah Kota Manado, kami pemerintah Kota Manado lebih khusus BKPM selalu memberikan perhatian khusus kepada aparatur sipil negara untuk melaksanakannya hak-hak sebagai aparatur sipil negara. Dan juga melaksanakan kewajiban pastinya, Pak. Kewajiban yang dilaksanakan pasti haknya juga akan dibarengi ya, Pak. Untuk itu kewajiban aparatur sipil negara itu yang tujuan utamanya yaitu pelayanan publik, itu orang kedepankan. Itu orang kedepankan. Untuk menunjangnya itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait instansi pemerintah dalam pelayanan publik, kami combine dengan pengembangan kompetensi ASN dengan perkembangan teknologi yang kami terapkan dalam pelaksanaan tugas kami. Salah satunya dalam melaksanakan pelayanan publik. Jadi intinya kami di instansi pemerintah, lebih khusus pemerintah Kota Manado, kami berusaha terus-menerus dalam pelaksanaan tugas, lebih khusus dalam pelayanan publik, memangkas waktu, menempatkan sumber daya manusia aparatur sipil negara sesuai dengan kompeten yang ada, dan pastinya kami juga mengembangkan teknologi agar target-targetnya itu bisa tercapai pastinya, Pak. Target bisa tercapai. Jadi aparatur sipil negara lebih fokus untuk pelaksanaan tugas, dan hak-hak kepegawaiannya itu mereka nak terlalu ribet mau pikir-pikir, Pak. Karena penerapan di BKPSDM 90% layanan kepegawaian yang menyangkut hak-hak dari aparatur sipil negara itu sudah melakukan digitalisasi melalui aplikasi, Pak. Jadi baik cuti, baik penerapan izin, baik penerapan pangkat, ataupun dan lain sebagainya itu kami sudah melakukan melalui aplikasi. Jadi tidak akan merasa terganggu. Yang pasti kinerja pasti akan lebih lagi ketika ASN itu tidak memikirkan hak-haknya. Kalau dulu masih bawa berkas ke sana ke BKD, sekarang orang cuma menerima melalui aplikasi. Konsultasi pun kami melalui aplikasi. Memanfaatkan teknologi. Jadi efisien, efektif, tapi juga tidak melupakan pengembangan kompetensi dari masing-masing ASN. Itu yang kami terapkan, itu yang kami terapkan konsep di pemerintah Kota Manado dalam rangka efektivitas dan efisien di pelayanan publik. Terima kasih. Mungkin ini juga sebagai strategi juga ya dari BKPSDM ya. Oke, nah tadi Pak Otniel mengatakan target bisa tercapai. Dalam program kita sebelumnya tadi kami menerima berbagai opini dari masyarakat. Nah ada masyarakat yang bertanya bagaimana bisa kerja dengan baik kalau anggarannya berkurang. Gimana nih Pak Otniel? Anggarannya berkurang. Kan ini pada dasarnya bicara Pak, efisiensi nih. kinerja ASN itu berdasarkan target yang telah direncanakan, Pak. Karena secara otomatis penetapan kinerja instansi itu yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dijabarkan ke masing-masing otomatis dijabarkan ke masing-masing pejabat instansi. yang di bawah instansi dan kepada seluruh aparatur sipil negara. Itu yang merupakan tolak ukur kinerja aparatur sipil negara. Dan itu sudah direncanakan dan diinput melalui aplikasi e-kinerja. Jadi target-targetnya sudah ada, sudah direncanakan. Pasti anggarannya juga sudah disesuaikan, Pak. Sudah disesuaikan dengan efisiensi. Namun lebih kedepankan hasilnya, tapi bukan anggarannya. Jadi bagaimana caranya, Pak? Nah itu dia. Orang pasti akan memikirkan, Pak, dari
mungkin rapat-rapat yang biasanya orang Dikurangi begitu. dikurangi, lebih condong menggunakan memanfaatkan perkembangan teknologi, otomatis ya Pak. Jadi surat menyurat itu lebih condong ke less paper ya Pak, Iya. karena kami juga di pemerintah Kota Manado sudah menerapkan digital signature dan juga para koordinasi menggunakan aplikasi yang dari kantor APSI menggunakan Srikandi. Jadi secara otomatis waktu sudah terpangkas. Target-target yang telah direncanakan itu bisa terrealisasi pastinya Pak, dengan memaksimalkan semua teknologi yang ada. Jadi artinya bisa diakali dengan memanfaatkan teknologi ya begitu ya. Mendukung lah Pak. Mendukung, Bukan oke. mengakali, mendukung lah. Mendukung ya, Mendukung supaya oke. anggaran dari sisi waktu, sisi sumber daya manusia itu bisa terpenuhi lah. Oke, dan pastinya BKP SDM Kota Manado tetap optimis ya. Optimis pasti Pak. Oke, baik. Saya ke Bung Taufik. Ini terkait dengan pertanyaan dari warga ini. Bagaimana menanggapinya? Ini bagaimana bisa kerja kalau anggaran kurang ini? Bagaimana Bung Taufik? Ini saya hanya berbagi ilmu saja. Kebetulan pada tahun 1993 saya menulis karya tulis ilmiah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Jogja, itu tentang ini. Nah, itu sebetulnya tidak tepat kalau dibilang efisiensi. Yang tepat adalah pengetatan. Basicnya adalah ketika ada kritik dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo pada masa itu mengatakan kebocoran. Nah, kebocoran itu makanya misalnya contoh kita contoh yang di atas meja ya. Ini disediakan air mineral. Kan tidak perlu yang besar. Gitu kan. Nah, itu. Saya juga kemana-mana bawa tumbler gitu. Saya air mineralnya kualitas tinggi. Paham, kalau kita beli yang kecil, tapi kalau saya isi dari rumah udah besar, saya udah pengetatan. Itu penghematan. Misalnya tadi betul Bapak bilang nggak perlu juga kan ke Pak Kaban ya, mengatakan kantornya Pak Kaban untuk face to face BBM-nya, lalu apa alasan segala macam, masuk nanti Pak Kaban buat rapat, harus jeli juga jamnya, jangan sampai kena di yang sebut mami makan minum gitu ya. Makan minum paling banyak Pak Kaban katanya dipotong betul. Ya. Jadi tidak hanya paperless ya, apa segala macam. Nah, itu yang menjadi poinnya adalah dari Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo. Betul, waktu itu beliau bilang 25-30% kebocoran istilahnya. Nah, itulah yang makanya misalnya perjalanan dinas dikurangi, betul ya Pak ya. Betul. Pak Kaban mungkin lebih tahu. Nah, dulu apa-apa konsultasi ke kementerian gitu kan. Sekarang kan udah dikembangkan melalui teknologi. Bisa konsultasi. Jadi yang sangat mendesak, yang tidak bisa dikonsultasikan lewat itu baru. Misalnya tanda tangan nggak bisa Pak, mesti tinta basah gitu. Nah, itu yang ada strategi. Jadi kembali hanya membiasakan saja, seperti pagi-pagi saya minta maaf ya, biasa makan entah bubur ayam atau yang lainnya ya. Tapi saya udah berapa bulan membiasakan cukup 2 butir telur rebus gitu kan. Yang penting sudah keisi, dan itu memang katanya banyak yang pihak mengatakan kombinasi air putih pagi, air hangat, 2 butir telur itu udah murah. Ya, terus saya bikin kopi sendiri karena kalau saya beli di luar mahal juga Pak Kaban ya, biaya betul, lagi. Nah, jadi ada kadang-kadang kita punya strategi karena kita dapat asupan kalori yang bagus, kesegaran yang bagus, dan kinerjanya pasti tertopang. Ya kira-kira kalau asupan kalorinya Pak Kaban bilang kan itu teknologi gitu ya. Nah ini hubungannya dengan nanti tantangan buat Pak Kaban. Ini sebutannya Pak Kaban sebetulnya kalau nomenklaturnya Pak Kepala Badan gitu. Ya itu adalah pengawasan. Nah walaupun ada berapa ini mungkin Pak Kaban pasti sudah ikuti. Ada berapa daerah mengusulkan daerahnya tidak pada hari Jumat. Bahkan ada satu daerah karena kondisi kabupatennya seperti itu, dia minta full. Nah mungkin strategi dari Pak Bupatinya adalah, tapi bukan di Sulawesi Utara Pak, di luar, di Jawa, itu mungkin jam kerjanya. Kalau di Pemprov Sulut 7.45 atau 7.50 sudah absen, selesai, mereka apel. Nah lalu
jam kerja dimulai jam 8. Kita sebutnya sih kalau di swasta 8 to 5. Mulai jam 8, nanti pulangnya jam 5, itu kalau totalnya itu 8 jam. Nah, tapi pasti Pak Kaban punya strategi khusus yang bisa diusulkan kepada pimpinan, juga mungkin bisa juga Manado jadi role model, Pak. Ada strategi, misalnya contoh biarpun kerja tidak di kantor, itu wajib memakai seragam. Karena misalnya Pak Kaban minta video call, sebagai bukti ya? Bukan. Lama lagi dia mau pakai ini. Enggak, itu juga aura ininya, aura kerjanya kan tepat. Pak Kaban mungkin merasakan itu ya, kalau bekerja tanpa baju seragam itu agak lain gitu. Itu juga memudahkan, itu bagaimana kita mengontrol. Iya, ASN ini dan aparat ini minta maaf ya, tadi saya ada ke salah satu tempat minum kopi, tapi saya tidak minum kopinya gitu loh. Cuma jeda sebelum ke sini. Itu ada dekat kantor wali kota, Pak, udah tahu ya. Tapi bukan ASN Pemkot. Tapi saya bisa sebut itu ASN tapi dari bukan non Pemda. Nah, itu ada 15-an orang makan tinutuan, makanya. Nah, sedangkan tadi saya kesini buru-buru, saya mesti lebih duluan dari Pak Kaban. Nah, itu kontrolnya gimana ya? Sebutnya ya. Pengawasan. Di sini ditulisnya Polda Sulut. waduh. Nah, itu kan maksud saya itu bagaimana pengawasannya? Karena ini yang Pak Kaban katakan tantangannya Pak adalah image tadi, teleponnya. Bagaimana ini image-nya? Gitu. Nah, itu yang berbahaya karena sekarang masyarakat makin kritis. Makin kritis, dia mengerti tentang hak-haknya dan dia melakukan kewajibannya mengimbangi hak-hak yang diterima. Maaf, dia melaksanakan hak-haknya karena dia supaya tahu kewajibannya bisa dia yang sudah dia penuhi, haknya pasti dia mau penuhi. Nah, persoalannya kewajibannya dipenuhi tapi haknya tidak diberikan. Kira-kira itu yang mungkin ya. Pelayanan publiknya, public policy. Kebijakan publik. Kebijakan publik, oke. Nah, Pak Kaban sendiri bagaimana menanggapi ini? Ini soal pengawasan ini. Ini pagi-pagi harusnya di jam kerja itu sudah keluyuran cari smokol di luar, orang Manado bilang. Ini bagaimana ini? Ya, bagaimana Pak Kaban? Silakan. Terima kasih Pak Taufik dan moderator. Memang salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah itu yaitu bagaimana tingkat persepsi masyarakat tentang pelayanan publik, dan juga kami juga mencermati hal-hal tersebut, bukan dari sisi awardnya, bukan juga dari sisi pelaksanaan tugasnya, tapi sisi disiplin juga adalah salah satu poin penting bagaimana meningkatkan kinerja ASN yang pasti berdampak ke pelayanan publik ya Pak Taufik. Dan kami di pemerintah Kota Manado saat ini memang lagi gencar-gencarnya Pak, memang mendisiplinkan aparatur sipil negara yang ada di pemerintah Kota Manado. Kami selain kami melakukan metode sidak, malahan kami di pemerintah Kota Manado melakukan 3 metode sidak, Pak. Apa saja itu, Pak? Pertama, sidak melalui absensi ARS yang aplikasi. Kedua, sidak melalui video call, Pak. Dan ketiga, pastinya kami akan melakukan turun lapangan, tapi hanya di sekitar kantor wali kota, Pak. Sidak langsung berarti sidak langsung, tapi kami lebih kedepankan di sidak absensi ARS dan sidak video call. DP metode 3 itu kami berharap ketika kami menerapkan 3 metode tersebut, ASN sudah tidak ada lagi yang berkeluaran-keluaran pada saat jam kerja, Pak. Dan malahan di akhir-akhir ini kami membuka peluang kepada masyarakat, memberikan informasi jika pada saat jam kantor kedapatan ASN pemerintah Kota Manado di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yang pastinya di tempat kerja ya Pak Taufik. Dan itu sudah terbukti Pak. Itu bisa lewat waktu pemberitaan lalu bahwa ada sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu ya, pada saat setelah apel
apel kerja bulanan, bulan Januari ke bulan Februari. Masyarakat Menemukan. mendokumentasikan Oh. mendokumentasikan ASN dari pemerintah Kota Manado setelah apel duduk minum kopi. Dan kami melakukan penindakan, Pak. Kami melakukan identifikasi, kami melakukan ketika kami 1-2 orang kami dapat identifikasi, pasti akan mendapat semua itu. Dan itu terjadi. Kami lakukan pembinaan, kami proses sesuai dengan tahapan, apakah dia akan menjatuhkan hukuman disiplin ringan, setidaknya ada pembinaan, ada hukuman disiplin. Efek jerah di situ pasti akan ada. Berharap kami publis, dan kami publis Pak di fanpage kami. Berharap menjadi notice for pesan kepada aparatur sipil negara bahwa saat ini masyarakat boleh foto, boleh memberikan dokumentasi, tapi kami akan verifikasi dokumentasi tersebut dan kami akan tindak lanjuti. Kami berharap bahwa pengawasan terkait disiplin ASN tersebut itu bisa berdampak positif atas kinerja dan produktivitas ASN. Pelayanan publik pastinya, pasti Pak Taufik, pasti kalau disiplin ASN bagus, kinerja pasti akan meningkat, pelayanan publik pasti akan lebih meningkat. Lebih meningkat. Nah, terkait hal tersebut dari fungsi pengawasan dan disiplin, kami terus akan galakkan. Malahan kami selalu mempublis terkait hukuman-hukuman disiplin. Tahun lalu itu banyak PNS dan P3K yang kami pecat. Wow. Karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan. Itu akan kami sampaikan jika diminta datanya. Memang sudah banyak Pak, ada ASN, PNS, ASN, baik PNS, baik P3K itu sudah melalui tahapan pemeriksaan langsung dilimpahkan ke BKPSDM. Kami membentuk tim pemeriksa, mendapati di luar ketentuan-ketentuan dan persyaratannya sudah memenuhi untuk diberhentikan secara tidak hormat, kami pecat Pak. Itu banyak Pak tahun lalu. Ini saja masih ada proses ada 10. Kami akan melakukan terus pengawasan dan disiplin. Selain kami menguatkan pengawasan dari atasan langsung, kami juga memberikan pendampingan kepada atasan langsung, memfasilitasi kepada atasan langsung begini untuk cara pembinaan dalam pengawasan kepada aparatur sipil negara di jajaran. Oke. Baik. Tapi Pak Oniel tadi mengatakan kerjasama dengan masyarakat ya. Kalau misalnya masyarakat menemukan ada temuan begitu, kemana mereka laporkan? Apakah mereka? Oh, ada fanpage. Ya. Tapi pengirimnya gimana itu? Aman nggak? Aman pasti. Aman ya. Pasti. Jangan. Oh, karena yang kirim Pak kita Kang. Oh, nah, gitu. Aman pasti. Tetap aman karena ya. kami juga akan memverifikasi dokumen tersebut. Oh, boleh iya. jadikan Pak foto dokumen itu dia diambil pada saat jam istirahat. Contoh di atas jam 12 sampai jam 1. Itu kan diberikan kesempatan kepada PNS ya. Untuk di pemerintah Kota Manado untuk istirahat makan siang. Mereka bisa keluar, mereka bisa istirahat di dalam kantor. Karena tidak ada batasan untuk kalau istirahat. Tapi sudah jam 1 itu kami wajib. Malahan kami sidak itu dari pagi dan sore melalui absensi ARS. Jadi kami yakin ketika disiplin dan pengawasan yang Taufik angkat tadi itu dikedepankan, kami yakin juga kinerja ASN dan pastinya pelayanan publik itu pasti akan lebih meningkat Pak. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa. Namun yang pasti kalau ditemukan di luar, tapi bagaimana seandainya kan namanya kantor pasti ada kantinnya ya. Iya. Gimana kalau mereka nongkrong di kantin kantor? Boleh lihat Pak di fanpage. Hari apa ya? Hari minggu lalu, hari Rabu, saya sidak seputaran kantor wali kota Pak pada saat jam kerja. Kami panggil, kami lakukan pembinaan dan kami harus proses secara berjenjang mulai atasan langsung. Harus ada BAP-nya. Jika memang ditemukan bahwa pelanggarannya sudah melebihi untuk dilimpahkan ke BKPSDM, kami siap proses Pak untuk hukuman disiplin. Bisa lihat Pak, itu sudah 3 kali, 4 kali orang lakukan di seputaran kantin. Memang banyak ada yang protes, tapi setidaknya kami memberikan edukasi lah, karena masyarakat juga datang kantor wali kota Pak. Iya betul, banyak juga masyarakat. Foto-foto, cernih
karena ASN kan profilnya ASN pemerintah Kota Manado, ada profilnya instansi pemerintah Kota Manado. Iya. Jadi kalau dong lihat ASN pemerintah Kota Manado banyak di luar, berarti otomatis penilaiannya pasti tidak bagus ya, Pak. Iya, betul. Jadi itu yang orang mau disebutkan sekali mendayung dua pulau lah kami melampaui untuk menuju yang baik ya Pak Taufik. Oke, baik Pak Otniel dan Pak Taufik, mungkin kita akan break dulu sejenak. Nanti kita kasih kesempatan ya untuk sesi berikutnya. Kami kasih kesempatan untuk Anda pendengar ya. Silakan Anda yang ingin menanggapi topik kita, bertanya seputar topik kita pagi ini setelah break iklan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Man, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasihan anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan untuk Sulut Bicara pagi ini ya. Ternyata waktunya memang sangat singkat ini, tidak terasa. Ya, sudah di pukul 9.38 menit ya. Untuk menerima respon dari pendengar, kita langsung saja ke penelpon yang masuk ya pagi ini. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo. Oh, selamat pagi, Bung Mai. Selamat pagi, Pak Sartono, Kombos. Oke, ya, silakan langsung dengan pertanyaan Pak Sartono. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Manado. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya kepada Bapak narasumber kita yang lagi di kursi palak studio. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, sehat selalu Pak. Amin. Efisiensi ASM. Ini kok kita mau tanya ada dua. Ini sama dengan 11-12 ini nggak berbeda tipis dan efisiensi dengan apa dia nama. Unjuk-unjuknya kinerja. Nah, kita berbicara waktu tahun 8 itu ada keluar Pak PP 30 tahun 80 disiplin pegawai negeri. Itu sudah dicantumkan semua setiap orang mau masuk pegawai negeri ASN di semua lembaga yang menyangkut penyelenggara negara. Dari itu sudah diberikan disiplin itu, bukan cuma diberikan, tapi disumpah janji sudah pernah. Sudah disumpah itu Al-Quran, Alkitab kalau orang Kristen. Tapi toh sampai sekarang ini masih ada itu melanggar aturan-aturan itu. Ya kan? Nah, sekarang diubah-ubah dengan segala cara pemerintah bikin untuk mendisiplinkan. Sampai kita tulis-tulis di lembaga-lembaga disiplin waktu. Masih ada ya orang melanggar itu waktu. Disiplin waktu. Nah, ke depan sampai sekarang ini mudah-mudahan mungkin tahu bagaimana maksudnya ada itu. Bukan main. Semua pemerintah ada kasih fasilitas. Dulu tuh orang waktu PNS ada palras setiap hari-hari besar keagamaan apa itu bahan-bahan untuk bikin cookies atau diambil dapat beras dapat doi lagi. Langsung dengan pertanyaan Pak Sartono. Iya. Jadi mudah
coba dengan awalnya itu sadari itu kembali pada pribadi masing-masing. Karena ini amanah. Kalau ini dia betul-betul menjalankan amanah ini, kita kira menuju Indonesia maju, Indonesia sehat, itu dari orang pribadi semua. Kalau kita betul-betul bekerja untuk Tuhan, pasti jadi Indonesia maju, Indonesia semakin kuat. Kita kira cuma itu, Pak. Tergantung dari orang pribadi. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini Pak Sartono di Kombos ya, ini menyentil soal dulu kata dapat bantuan ini. Dulu dapat bantuan untuk pegawai itu beras dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang dipertanyakan ya mungkin. Dan terkait dengan disiplin pegawai. Ya, kalau masih ada kita tampung untuk 2 penelpon. Ya, selamat pagi, Sulut Bicara. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, halo, dengan siapa? Eki. Dari Eki. Pak Eki, di mana Pak Eki? Di Minut. Di Minut, oke. Langsung dengan pertanyaan Pak Eki karena waktu ini. Di narasumber. Iya. Saudara Taufik Pembelaka. Pembina Warani Pusat Intana. Yayat Susanti. Nah, jadi pemberlakuan untuk kebijakan bekerja dari rumah itu atau work from home WFH itu akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 April kemarin, tetapi baru pelaksanaannya tanggal 10 April. Kebijakan itu diambil menghemat energi di tengah gejolak harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan bekerja dalam rumah itu memiliki potensi penghematan langsung terhadap APBN dan APBD. Jadi untuk perbedaan BBM, masyarakat juga berpotensi dihemat. Namun, penghematan tersebut itu ada konteksnya juga berimbas dengan MBG, bahkan bergizi gratis. Pertanyaan saya, apakah efisiensi ASN itu bisa pengawasan langsung karena ini bekerja dalam rumah dalam 1 minggu itu 1 kali kan? Bagaimana cara monitoring dari BKSDM sendiri untuk bekerja dari rumah dari pegawai? Karena kebanyakan sedangkan di kantor saja, maaf kata, banyak pegawai-pegawai yang nelujuran. Ada di tempat paham, sudah paham Pak Eki ya. Kantin-kantin gitu. Jadi bagaimana cara dari pimpinan-pimpinan kepala-kepala dinas sendiri dan Pol PP itu harus bekerja, karena Pol PP itu adalah bagian dari penertiban kan, Perda kan gitu. Pembela Perda. Jadi kami ingat, ya Perda. Jadi Pol PP juga harus difungsikan. Oke, baik. Gitu. Kami harap sebagai masyarakat untuk bekerja dari rumah lebih efektif lah. Jangan kena sok aja dari rumah, orang kak nyak dapat lihat bos-bos pimpinan, kadis kabi nyak dapat lihat orang apa yang bekerja. Namun semuanya itu kan tergantung dari pribadi kita masing-masing. Baik, Pak Eki. Semoga Sulut lebih mantap ke depan. Okay. Iya, ya Santi. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Eki yang di Minut ya. Kita tampung dulu untuk 2 penelpon ini ya. Mungkin kita ke Pak Kaban dulu ini. Bagaimana menanggapi? Mungkin dari Pak Sartono dulu ini soal disiplin pegawai ya. Kemudian kalau dulu dapat bantuan, sekarang masih enggak. Nah, kemudian untuk pengawasan ini, kalau kerja dari rumah bagaimana ini mau awasi pedorang ini? Ya, silakan. Kalau bantuan kita belum sampai simak soal itu dia. Karena namanya ASN kan semua sudah sudah dijamin ya. Sudah haknya. Jadi untuk bantuan terasa bukan ranah saya untuk jawab. Dan untuk disiplin, terima kasih. Masukan yang cukup baik. Memang disiplin itu memang wajib orang galak-galakan terus, mengingatkan terus kepada ASN terkait dengan etika, norma, standar tentang pelaksanaan tugas pastinya. Yang menyangkut disiplinnya juga pasti ada di situ, Pak. Iya. Memang karakter kan semua orang berbeda-beda. Iya. Tapi ketika kami melakukan kebijakan-kebijakan tentang penerapan disiplin, kami berharap karakter-karakter itu bisa berubah menuju ke arah yang lebih baik lagi, Pak. Dan pastinya memang bukan cukup waktu yang singkat untuk hasil dari penerapan disiplin yang kami lakukan, Pak. Nanti juga pasti akan tergambar dengan
hasil realisasi pelaksanaan program kegiatan kami secara menyeluruh di pemerintah Kota Manado. Iya. Ketika itu bisa kami laksanakan dengan cukup baik, indeks persepsi masyarakat kami itu cukup baik, berarti penerapan kebijakan tentang penguatan ASN yang dari sisi disiplin itu berarti sudah berjalan dengan baik ya Pak. Itu yang akan kami coba harapkan, tapi kami yakin penerapan disiplin itu menjadi salah satu bagian pokok untuk keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan di instansi pemerintah Kota Manado. Betul. Dan yang kedua dari Pak Eki di Minut ini mempertanyakan soal pengawasan dan fungsi Pol PP pada saat juga. penerapan work from home ya kalau saya tangkap. Memang setelah penerapan work from home ini sebelumnya juga ada istilah pelaksanaan WFA, work from anywhere. Beda-beda tipis orang bilang. 11-12 orang bilang. Karena bedanya anywhere dengan home. Karena kenapa diterapkan home? Esensinya penerapannya karena adanya penghematan ya Pak. Untuk menghemat ya. Penghematan sama dengan mengurangi operasional kantor pada saat pelaksanaan kegiatan tugas dari pemerintah lebih khusus pemerintah Kota Manado. Pastinya kami akan melakukan monitoring dan pengawasan. Salah satu contohnya Pak, ketika kami mengharuskan ASN pemerintah Kota Manado melakukan absensi ARS itu dari rumah Pak. Jadi orang harus melakukan absen itu dari rumah. Kalau orang di luar rumah, orang yang akan terbaca dompet absen. Jadi orang sudah melakukan perekaman data terkait titik GPS rumah-rumah ASN yang bersangkutan. Karena esensinya penghematan supaya orang nyanda boleh absen di mall ataupun boleh absen di luar radius tempat tinggal. Karena esensinya itu penerapan. Yang kedua, dalam aplikasi kami juga di Suladen, kami akan menerapkan laporan kinerja per jaman ataupun harian, apa yang ASN lakukan. Iya, betul. Apa yang ASN lakukan. Apa yang ASN lakukan, dan itu melakukan dokumentasi dan dilaporkan melalui aplikasi Pak yang kami sudah kembangkan, yang kami sudah buat. Memang itu sudah ada, tapi kami lebih kembangkan untuk dokumentasi agar terverifikasi lah pelaksanaan tugas di rumah. Dan juga malahan untuk penerapan work from home, sebenarnya Pak Taufik sudah sampaikan bahwa ASN itu wajib mengaktifkan handphone. Baik untuk dalam mengetahui titik GPS-nya mungkin ya. Dalam rangka, kalau titik GPS itu aplikasinya ARS. Jadi semua ASN di pemerintah Kota Manado sudah mempunyai aplikasi Suladen. Salah satunya fitur itu ARS, absensi. Dan itu memang semua ASN itu Pemkot Manado ada. Ada ya. Dan tapi untuk yang mengaktifkan handphone itu dalam rangka work from home, agar ketika pimpinan perlu, ketika ada yang melakukan konsultasi, koordinasi soal pelaksanaan tugas, ASN itu bisa langsung merespon. Karena kami akan menginformasikan kepada ASN bahwa WFH ini bukan libur. Ini sama yang Pak Taufik sudah sampaikan. Sistem kerja yang berbeda. Jadi sistem kerja yang diterapkan secara berbeda. Dulu yang di kantor, sekarang di rumah. Tapi untuk menjamin mereka tetap produktif, orang melakukan pengawasan dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada. Itu yang kami terapkan di pemerintah Kota Manado. Dan yang kedua apa itu tadi? Yang itu mempertanyakan apakah Pol PP ini juga difungsikan untuk melakukan pengawasan ke rumah-rumah ini? Nah mungkin ya, atau gimana ya? Sulit lah Pak. Dari sekian banyak. Dari sisi lain kan Pak, Pol PP itu kan menjalankan perda ya. Perda di pemerintah Kota Manado kan itu cukup banyak ya Pak. Iya, banyak, bukan juga perda untuk pengawasan aparatur sipil negara. Tapi ada beberapa kegiatan yang ketika kami melakukan sidak langsung di tempat-tempat kami melibatkan Pol PP karena dalam rangka penegakan perda. Jadi pada intinya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait untuk pengawasan ASN, disiplin ASN itu kami selalu melakukan
kami selalu melakukannya, Pak. Saya Iya. rasa itu dari Oke, kami. baik. Kalau Bung Taufik sendiri menanggapi ini bagaimana? Ini Bung menarik. Taufik? Iya. Yang kontak pagi ini memang mewakili Iya. suasana kebatinan masyarakat melihat yang sejumlah oknum aparatur sipil negara itu kalau buat saya ada yang kebangetan. Karena mungkin kalau cuma 5 kilo beras ya, itu ASN itu Pak jangan lupa ada tunjangannya. Kalau di provinsi namanya tunjangan kinerja daerah. Itu nggak ada yang satu bulan 1 juta. Itu apalagi kelas Pak Kaban itu udah saya tahu lah angkanya gitu ya. Saya kasarnya nih kalau udah kelas eselon 2A, 2B ke atas, ya setiap bulan bisa beli motor Pak, gitu loh. Kalau saya mau katakannya, gitu. Tapi karena itu sesuai beban kerja dan tanggung jawab. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan buat para penyelenggara negara, gimana caranya. Lalu dengan pengawasan itu Pak, setahu saya di salah satu OPD, organisasi perangkat daerah di Pemprov, ada satu OPD saya temukan dengan sekdisnya. Dia absensinya per jam dari dulu. Per jam. Buktinya ada, foto segala macam itu per jam. Itu menarik juga, gitu per jam. Karena saya pernah menemukan ASN nakal gitu, pagi dia absen, terus dia ke tempat fitness gitu loh. Nanti begitu pas bosnya, atasannya, pimpinannya tanya, dia bilang lagi kemana lagi tuh, padahal lagi di tempat yang tidak semestinya gitu. Kalau misalnya tempat makan ya. Itu juga bisa solusi, mungkin di kantin murah yang bisa, misalnya minta maaf ya, bubur kacang hijau, bubur ayam pagi, karena dari sisi kesehatan makan pagi itu kan bagus ya untuk menunjang ininya. Makanya tadi saya bilang kan kalau emang mau ya bisa diadakan, bahkan kalau boleh Pak dianggarkan gitu loh ya, nggak usah banyak lah, 6.000 ya pagi ya, 6.000 nanti kan ASN-nya bisa itu. Entah kalau dipotong dari tunjangan nanti marah lagi ASN-nya. Nah gitu, tapi jangan jadi bisnis gitu loh. Jadi itu memang kembali lagi tadi efisiensi energi itu betul. Tadi saya diungkapkan karena memang desain kantor-kantor pemerintah kita tidak standar. Jadi desain dulu ada SIS Project kerjasama pemerintah Kanada, KPK dan Pemda, beberapa Pemda di sini. SIS Project Manado masuk Pak waktu lalu. Itu desainnya sudah didesain untuk seperti desain kantor yang sesuai dengan SIS Project itu dibuat oleh pada saat Kadis catatan sipilnya Reviva Maringka di Minasa. Jadi dia harus tinggi dan banyak kaca. Ini sebetulnya masuk. Kantor ini, studio ini kalau mungkin ya banyak lihat ya, sebetulnya kalau lagi nggak kerja kan boleh di ini ya, cuma dia tidak void karena ada kendala tertentu. Tapi kalau bisa nanti ke depannya kita pikirkan gimana desain bangunan disesuaikan untuk energinya hemat. Gitu. Ada kantor mungkin tadi ada Bapak yang dari Minasa Utara ya, saya udah masuk di mall pelayanan publik. Itu menurut saya desainnya tidak hemat energi, seharusnya bisa didesain lebih bagus. Karena misalnya apakah ini terpaksa mesti nyalain lampu Pak, karena studio gitu ya. Padahal kalau nggak mainin lampu, cahaya dari luar masuk karena ini full kaca, gitu sampai di luar. Itu bisa. Nanti kalau Pak Kaban ada misalnya ada penataan anggaran untuk bangunan, dipikirkan gimana AC bisa minim. Gitu, kalau perlu tidak perlu AC gitu kan, gimana udara lebih sehat ya, lalu pencahayaan, nah itu lebih bagus, itu ada desainnya, bahkan bisa dihitung kapan titik matahari masuk pagi, siang dan sore, dan kapan titik ininya. Jadi kembali lagi emang tantangan Pak berat, karena Ibu Bapak setiap ASN sebetulnya menerima gaji pokok. Tapi yang dilupakan mereka menerima tunjangan. Tunjangannya itu berkali lipat. Apalagi dia sudah ada jabatan. Saya tahu persis gitu. Jadi kalau saya nanti mau ke Pak Kaban, kita tunggu waktu tunjangannya sudah cair. Karena ada baku sedu, ini baku sedu aja ya. Karena tantangan itu. Kalau setahu saya sih gaji-gaji ASN udah sekolah di Bang Sulut. Bang Sulut Gorontalo ya. Jadi mereka mengadakan. Nah itu hubungannya, tuntutan tadi Bapak penelpon itu dan ini juga ada ini adalah kinerja, karena
kinerja itu tunjangan itu diberikan berdasarkan kinerja. Kalau biasa-biasa jangan kasih. No, oke. Iya, Baik. jangan kasih. Baik. Karena itu bebannya APBD. Iya. Ya, baik. betul. Ya, Oke. kira-kira itulah kurang lebihnya. Baik, Pak Taufik. Waktu kita tinggal 4 menit ini. Sayang sekali, nggak cukup waktunya ya. Nah, ini yang terakhir dari WhatsApp ini menarik ini dari Ibu Aprilia di Kombos terkait efektivitas. Gimana kebijakan pimpinan ketika ada ASN senior absensinya bagus, tapi kinerja minim. Kebanyakan kerja dihandle oleh ASN junior. Waduh, ini gimana nih Pak Kaban? Masalah klasik Pak Kaban, masalah klasik ini. Mungkin yang singkat aja ini Pak Kaban ya. Masalah klasik tapi sudah kebanyakan sih. Tahun ke tahun ini sudah mulai terjawab tentang masalah ini ya ketika izin Pak Taufik meritokrasi sistem merit yang diterapkan oleh pemerintah itu sudah lagi diperkuat terus melalui dasar-dasar aturan yang jelas. Jadi memang kebanyakan begini, tapi kan penilaiannya itu berdasarkan secara berjenjang dari atasan secara otomatis dan laporan kinerja SKP, kinerja pegawai dan laporan kinerja pegawai itu dilakukan secara mandiri oleh ASN. Dan pada saat penerapan sistem merit itu yang dinilai dari kinerja, dinilai dari disiplin, dinilai dari pengembangan kompetensi, secara otomatis mau tidak mau banyak ASN yang junior yang melampaui pada senior baik dari pengembangan pola karir ataupun dari sisi kesejahteraannya Pak, karena hal-hal seperti ini. Jadi Ibu Aprilia pastinya ini memang hal klasik yang sudah dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia melalui penerapan merit system. Jadi merit system itu dia bagaimana penilaian secara mandiri kepada aparatur sipil negara tanpa memandang dari senioritas, tanpa melihat dari politiknya, tapi dilihat dari disiplinnya, kinerjanya, pengembangan kompetensinya secara mandiri pastinya, dan itu akan berdampak signifikan kepada pola karir ASN tersebut. Dan di pemerintah Kota Manado izin Pak Taufik sudah diterapkan. Karena saat ini meritokrasi sistem merit yang digaungkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kota Manado sudah menerapkan, dan untuk pejabat eselon 2 Pak Taufik sudah menggunakan manajemen talenta. Jadi sudah tidak menggunakan lagi seleksi terbuka tapi menggunakan manajemen talenta. Dan manajemen talenta itu pelaksananya berdasarkan dari merit system. Jadi sudah tidak lagi ada pembentukan tim pansel, tapi berdasarkan kecakapan secara mandiri, pengembangan secara mandiri dari aplikasi yang orang kembangkan terus. Jadi pada saat orang kembangkan kompetensinya melalui webinar di klub harus upload dompe sertifikat, disiplinnya harus dikuatkan, itu sudah tersinkron dengan aplikasi CSN, BKN dan kami. Dan juga disiplin juga pasti pada saat penetapan itu ketika ada surat keputusan langsung ada di situ. Jadi tersinkron semua. Jadi ini sudah terjawab semua. Jadi, tidak ada lagi. Jadi berarti itu senior itu pastinya kerjanya itu tidak berpikir untuk karirnya ke depan. Baik. Pak, satu aja saya titip. Nomor 1, tolong jawab kritis itu dengan kinerja. Yang kedua, tolong dievaluasi apakah hari Jumat itu sudah tepat untuk kita. Nah itu dia. Karena ada beberapa kabupaten itu menjawab Rabu. Dia maunya Rabu. Yang penting kan satu hari itu kan. Yang penting sehari seminggu begitu. Tapi ada kalau nggak salah kabupaten saya lupa Sleman atau mana, dia tidak mengadakan karena beban kerjanya terlalu berat untuk di hold satu hari. Nah ini juga mungkin minta izin Manado bisa jadi role model ke depannya. Apakah Jumat itu pilihan terbaik untuk kita di Manado dan Sulawesi Utara? Gitu. Itu aja titipannya. Nanti akan dikonsultasikan dengan pimpinan. Iya, betul. Tapi kita harus berani memberi masukan berdasarkan kondisi daerah. Kondisi daerah.
karena berdasarkan surat edaran Menpan dan Mendagri wajibkan hari Jumat ya, tapi memang ada secara nasional sih ya. Klausal poin di situ yang mempertimbangkan daerah. Tapi akan dikonsultasikan dengan pimpinan terkait dengan hari tersebut. Baik, sayang sekali ya waktunya cepat sekali berlalu ya Pak. Masih banyak sebenarnya yang harus dibahas lagi ya, tapi sayang sekali kita dibatasi dengan waktu. Terima kasih ya untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin sebagai sesi akhir ya, masing-masing 30 detik lah ya untuk closing statement lah. Ya, gimana Pak Otniel dulu, silakan. Terima kasih. Pastinya terkait dengan tema judul yang diambil, efisiensi dan efektivitas kinerja ASN. Pada dasarnya pemerintah Kota Manado dalam rangka mendukung penguatan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas, kami selalu menerapkan merit system dalam pengembangan pola karir, dalam penilaian disiplin, dalam pengembangan kompetensi pastinya. Dan setiap ASN diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreativitas, berinovasi, untuk menunjang pastinya pelayanan publik di instansi pemerintah Kota Manado. Dan berharapnya nanti ketika ada kebijakan-kebijakan penguatan ASN, pelayanan publik di pemerintah Kota Manado itu bisa berdampak nyata kepada masyarakat di Kota Manado. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Otniel. Kalau Pak Taufik, buat rekan-rekan aparatur sipil negara, kebijakan ini sebetulnya hikmah dan berkat buat teman-teman lebih bisa dekat dengan keluarga gitu ya. Tapi jawablah kritis, sikap kritis tentang pentingnya pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu jangan dihianati karena Anda semua sudah mendapat semua fasilitas yang belum tentu orang Sulawesi Utara bahkan Indonesia bisa menikmati. Nah, jadi jawablah dengan tunjukkan bahwa Anda diberikan talenta dan Anda buktikan dalam bentuk kinerja dan hasil akhir satu tugas dan kewajiban. Terima kasih. Baik, dengan demikian ya berakhir sudah untuk Sulut Bicara pagi hari ini. Terima kasih ya untuk Pak Otniel dan Bung Taufik ya, sudah memberikan waktu untuk RRI di pagi hari ini, walaupun memang sangat singkat ini waktunya, nggak cukup ya, nggak puas rasanya. Tapi sayang sekali waktu membatasi kebersamaan kita, dan akhirnya saya Michael yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau